Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi di Harir Channel. Kali ini kita akan belajar kembali untuk ikhtiar memahami tentang soal-soal SKTT Moderasi Beragama P3K Kemenak. Semoga usaha dan ikhtiar kita mendapatkan hasil yang maksimal dan akhirnya lolos. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja menuju soal yang pertama. Berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan dapat dicegah dengan A. Mengelola keberagaman tafsir keagamaan, B. Memperkuat esensi ajaran agama dalam masyarakat, C. Merawat keindonesiaan, D. Berdakwah melalui media sosial. Jadi ini sebuah tantangan yang dimana berkembang cara pandang yang ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan ini dicegah dengan apa? Maka jawaban yang tepat adalah B. Memperkuat esensi ajaran agama dalam masyarakat. Kenapa kok B? Karena ketika ajaran agama itu sudah kita pahami betul, maka di sini sikap kita dan praktik kita dalam beragama itu pasti moderat, tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Karena agama sendiri itu mengajarkan keseimbangan, apalagi ini terkait dengan kemanusiaan. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah memperkuat esensi ajaran agama dalam masyarakat. Caranya gimana? Dengan cara memberikan pelajaran tentang agama dan lain-lain. Oke, selanjutnya, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI dapat dicegah dengan ini tantangan lagi ini. Jadi ada suatu semangat beragamaan yang semangat namun ini tidak selaras dengan bingkai NKRI. Contohnya apa ya? Seperti ingin merubah NKRI ini menjadi negara ya, khilafah dan lain-lain. Itu dapat dicegah dengan apa? A. Mengelola keberagaman tafsir keagamaan, B. Memperkuat esensi ajaran agama dalam masyarakat, C. Merawat keindonesiaan, D. Berdakwah melalui media sosial. Maka jawaban yang tepat adalah merawat keindonesiaan, C. Kenapa? Karena dalam merawat keindonesiaan ini dapat dilakukan dengan memperdalam nilai-nilai wawasan kebangsaan. Ketika paham atau wawasan kita terhadap eh, nilai-nilai kebangsaan, paham dengan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, ini kita pegang teguh, kita paham betul, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka otomatis Indonesia ini akan terawat dengan harmonisasi, toleransi, dan indikator-indikator moderasi beragama ini akan tercapai. Oleh sebab itu, maka paham atau semangat beragama yang tidak selaras ini akan bisa dicegah ya. Paham ya? Oke, selanjutnya, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama dapat dicegah dengan, jadi ini ada kata kuncinya adalah pemaksaan kehendak atas tafsir agama dan kebenaran subjektif. Nah, ini dapat dicegah dengan apa? Jadi dalam soal ini dijelaskan bahwa eh, pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Teks dari agama itu harus diterapkan seperti apa yang ada di teks. Jadi tidak melihat konteksnya gimana. Ini dipaksa seperti itu. Maka hal ini dapat dicegah atau diatasi dengan apa? A. Mengelola keberagaman tafsir keagamaan, B. Memperkuat esensi ajaran agama dalam masyarakat, C. Merawat keindonesiaan, D. Berdakwah melalui media sosial. Maka jawaban yang tepat adalah A. Mengelola keberagaman tafsir keagamaan. Tafsir keagamaan harus sejalan dengan konteks, tidak selalu kaku dengan teksnya. Ya, jadi keberagaman tafsir itu harus kita junjung tinggi karena itu merupakan sebuah keindahan, sebuah nikmat. Maka tidak boleh kita itu tafsir ini, artinya pemahaman ini yang paling benar. Nah, itu tidak boleh.
apalagi dalam hal internal agama ya. Sering sekali internal agama itu bahkan terjadi perseteruan, ini salah ini salah. Nah, itu tidak benar. Oke, soal selanjutnya. Seorang ASN Kemenak tidak boleh memaksakan orang lain untuk beragama tertentu. Nah, ini tidak boleh nih. Kamu harus beragama seperti ini, tidak boleh. Tindakan tersebut merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Ya, jadi tidak boleh memaksakan orang lain untuk beragama tertentu. Artinya, kalau dibalikkan faktanya, berarti negara itu menjamin atau memberikan kebebasan seseorang untuk memeluk agama sesuai dengan kehendaknya. Maka ini sesuai dengan sila A pertama, karena pada sila pertama itu terkandung nilai untuk memberikan kebebasan kepada warga negara dalam memeluk agama sesuai dengan kehendak masing-masing. Ini sesuai dengan pasal 28E ya, berhak memeluk agama dan beribadah menurut agama, pendidikan, pekerjaan dan seterusnya. Oke, itu sila pertama. Karena sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa, kok bukan eh, kalimatnya tidak lain dari artinya tidak menggunakan kata selain itu. Kenapa? Karena Indonesia itu kan pluralisme. Artinya agamanya banyak, maka itu merupakan simbol dan nilai yang terkandung dalam sila pertama itu bebas, memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Tidak boleh kita itu memaksakan. Ini sila pertama. Oke, soal selanjutnya, 5 budaya kerja Kemenak. 5 budaya kerja Kementerian Agama adalah sebagai berikut, kecuali nah ini: A profesionalitas, B integritas, C tanggung jawab, D inovasi, E kerja keras. Mana yang bukan? Apakah A, B, C, D, E? Jawaban yang tepat adalah E kerja keras. Ini tidak masuk kepada 5 budaya kerja Kemenak. Artinya ada poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah A profesionalitas, integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan. Kalau saya untuk menghafalnya ini saya ambil huruf depannya PITIK, disingkat pitik. Nah, ini 5 budaya kerja Kemenak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap warga negara berhak menentukan pilihan agama, keyakinan, dan beribadah sesuai dengan keyakinan atau agama yang dipilih. Merupakan bunyi pasal. Nah, tadi sudah saya singgung, ini berhak menentukan pilihan agama. Ini tidak boleh memaksakan, artinya tidak boleh memaksakan seseorang itu untuk memeluk agama tertentu. Nah, ini bunyi pasal berapa? Jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Semoga sedikit yang bisa kita pelajari ini bermanfaat dan memudahkan kita untuk melaksanakan tes SKTT moderasi beragama dan akhirnya kita lolos. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, bila channel ini bermanfaat silahkan di subscribe, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.